warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada hadis yang ke al-khamis wa thalathun, hadis yang ke-35 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Berkata Al-Imam An-Nawawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, janganlah kalian saling hasad, ini saling dengki, wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan an-najash. An-najash kata para ulama, pengertiannya adalah seseorang dia menawarkan harga barang atau dia menawarkan suatu barang dengan harga yang tinggi tetapi dia tidak bermaksud untuk membelinya, hanya sebagai tipu daya saja. Apakah karena dia adalah relasi dari sang penjual sehingga menipu para pembeli yang lain, atau ya maksud-maksud yang lain, ya apakah ingin menaikkan harga barang atau yang semisalnya. Ala kulli hal, an-najash itu adalah seseorang menaikkan atau menawar harga barang atau suatu barang dengan harga yang tinggi tetapi dia tidak bermaksud untuk membeli, ya. Naam. Dan janganlah kalian melakukan najas. Wala tabaghadu, jangan pula kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi.
wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu. Maka janganlah dia mendoliminya, jangan pula yakhdhuluhu, dia mengabaikannya, wala yakdzibuhu, dan jangan pula dia mendustakannya, wala yahqiruhu, dan jangan meremehkannya atau merendahkannya. At-taqwa hahuda, takwa itu ada di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, dan beliau berisyarat atau menunjuk sebagai isyarat kepada ke dadanya sebanyak 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selanjutnya, bihasbi imri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim, cukuplah seseorang itu dia berada dalam kejelekan atau dia itu dianggap jelek, ayyahqira akhahul muslim, selama dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Yaitu setiap muslim terhadap muslim yang lainnya adalah haram, yakni terjaga darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Naam. Kata Imam Nawawi rahimana wa rahimahullah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Naam. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini adalah hadis yang agung sekali. Hadis yang tergabung di dalamnya berbagai perkara yang berkaitan dengan akhlak, ya, berbagai perkara yang berkaitan dengan akhlak, terkhususkan dalam hubungan di antara sesama kaum muslimin, Sehingga kalau kita lihat dari awal sampai akhir hadis ini berbicara terkait dengan hak-hak seorang muslim.
yaitu tidak boleh saling hasad, tidak boleh saling menipu, yakni melakukan najas, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling membelakangi dan seterusnya. Ya, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara dan seterusnya. Ini semua ya berkaitan dengan akhlak, terkhususnya di antara kaum muslimin, di antara kaum muslimin. Nah, ya termasuk dari inti daripada apa daripada syiar Islam. Karena agama yang mulia ini, agama Islam itu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, kata beliau, fa innal Islam jaa bil hathi ala ta'akhi fillah jaa azza wa jal wa yakuna al muslimuna kal jasadil wahid kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan walidzalika naha an kulli ma yukaddiru hadzal maqsud wa ma yuziluhu aw yunqisuhu minal akhlaqi sayyi'ah. Ya. Naam. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, ya karena Islam ya di agama yang mulia ini ja'a bil hathi ala ta'akhi fillahi azza wa jal. Ya. Itu hadir, datang, agama Islam ini datang ya dalam rangka memberikan dorongan, anjuran untuk senantiasa menjaga persaudaraan, menjaga persaudaraan fillah karena Allah, ya, menjaga persaudaraan karena Allah, persaudaraan di jalan Allah. Islam sangat memberikan dorongan untuk itu, ya. Wa yakunal muslimuna kal jasadil wahid wa kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan, sehingga ya kaum muslimin itu mereka seperti apa dalam hubungan persaudaraan itu mereka seperti satu jasad atau satu bangunan. Naam. Supaya mereka, karena Islam itu memotivasi, mendorong untuk menjaga tali persaudaraan di jalan Allah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, wa yakunal muslimun, sehingga kaum muslimin itu mereka merasa kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, wa kal bunyan, dan seperti satu bangunan, yashuddu ba'daha ba'dan, yang sebagiannya saling menguatkan sebagian yang lain. Dan mereka seperti itulah keadaannya dalam ikatan persaudaraan. Walidzalika naha an kulli ma yukaddiru hadzal maqsud wa ma yuziluhu aw yunqisuhu minal akhlaqi sayyi'ah. Oleh sebab itu, kata Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dan memperingatkan dari segala hal yang jelek yang akan merusak atau mengurangi tujuan-tujuan Islam sebagaimana disebutkan di atas. Ya. Naam. Ini sangat dilarang. Walidzalika naha an kulli ma yukaddiru hadzal maqsud. Ini sangat
Sebab itu Islam sangat melarang dari hal-hal yang dapat mengurangi maksud daripada, merusak maksud daripada tujuan Islam, yaitu menganjurkan untuk memelihara tali persaudaraan. Wa mayuziluhu aw yunqisuhu minal akhlaqi sayyi'ah. Dan Islam melarang daripada akhlak-akhlak yang jelek yang dapat mengurangi atau menghilangkan maksud daripada tujuan Islam itu, yaitu Islam datang dengan satu misi, yaitu menganjurkan, mendorong supaya memperhatikan tali ikatan persaudaraan, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena Allah. Maka segala hal yang dapat mengurangi, merusak atau menghilangkan tujuan-tujuan untuk memperkuat tali persaudaraan itu sangat dilarang di dalam Islam. Nah, sebab itu dari keterangan Syekh Shalih Fauzan ini kita lihat memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini beliau melarang hal-hal yang memang dapat merusak ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Nah, yaitu yang pertama beliau melarang daripada hasad, saling hasad, yaitu dengki. Hasad itu apa? Dengki. Dengki itu apa? Bisa berkaitan dengan perkara duniawi, juga bisa berkaitan dengan perkara ukhrawi. Jadi dengki bisa berkaitan dengan perkara duniawi, juga bisa berkaitan dengan perkara ukhrawi. Jadi dalam hal misalnya harta yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, dalam perkara dunia, jabatan atau yang semisal, atau bisa dalam hal ukhrawi. Misalnya Allah berikan kepada seseorang hafalan yang kuat, atau dia diberikan keilmuan yang cukup, dan seterusnya. Nah, itu bisa juga ada dengki, hasad. Bisa ada hasad pada orang lain, dari orang lain terhadapnya. Nah, dengki itu dengki yang tercela. Nah, itu seseorang merasa tidak senang apabila melihat orang lain mendapatkan nikmat, apakah baik dalam urusan duniawi atau ukhrawi tadi, dan dia ingin nikmat itu hilang dari saudaranya itu dan berpindah kepadanya. Ini namanya dengki. Ini tercela. Ini apa? Ini tercela. Nah, dia ketika melihat orang diberikan kekayaan, diberikan ilmu, diberikan kedudukan, diberikan jabatan, dia merasa tidak senang. Dia ingin nikmat yang ada pada orang itu hilang, hilang. Dan dia senang kalau berpindah kepadanya. Berpindah kepadanya dia lebih senang. Atau berpindah kepada orang lain ya tidak apa-apa, tapi nikmat di orang yang dia dengki itu hilang. Itu yang dia itu yang merupakan perkara yang tercela. Nah, dari ikhwan, hasad atau dengki itu adalah merupakan bencana terbesar. Merupakan satu bencana terbesar di antara bencana-bencana yang lainnya, yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Orang bisa saling sengketa karena dengki. Orang bisa saling tidak akur karena dengki. Orang bisa tidak nyambung dalam berkomunikasi
Karena komunikasi itu dibangun di atas rasa dengki, hasad. Baik dari salah satu pihak atau dari kedua pihaknya. Bisa jadi. Maka dia merupakan bahaya laten. Kata para ulama mengatakan bahwa dengki itu bencana laten, ya, yang paling besar di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, dengki itu bencana laten yang paling besar di tengah-tengah masyarakat. Ya, karena dia menjadi sebab, ya. Jadi sebab terjadinya berbagai macam kekacauan. Maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan daripada sikap hasad ini, dengki ini, beliau sebutkan di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan juga oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman dan Imam Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hataba awil ushba." Ya. Kata Nabi, ya, hati-hatilah kalian dari sifat hasad, sifat dengki. Fa innal hasada, karena sesungguhnya dengki itu yakulul hasanat, dia melahap kebaikan-kebaikan. Ya, dia memakan kebaikan-kebaikan. Kama takulun narul hataba awil ushba, sebagaimana api melahap kayu bakar atau rumput yang kering. Ya, coba lihat kalau api dia bakar kayu bakar itu gimana, ya, atau rumput yang kering nyalakan api, ya, bagaimana dia melahapnya itu, ya, benar-benar luar biasa sekali. Ya, habis, ya, apa yang dilahap sama api itu, beringas api dia memakan kayu bakar atau rumput yang kering. Nah, begitu pula hasad. Hasad memakan kebaikan-kebaikan, dia lahap kebaikan-kebaikan, ya. Nah, sampai-sampai ikhwan, kita lihat sikap hasad itu bisa membawa sampai kepada kekufuran. Demikian pula sifat lahap, hasad itu bisa dengki itu bisa membuat seseorang menolak kebenaran. Ya, kita lihat orang-orang iblis, ya. Iblis itu ketika dia menolak untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, dia hasad, dia sombong, dia dengki terhadap apa yang diberikan kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, sehingga membuat dia merasa bangga bahwa dia itu seharusnya lebih daripada apa yang Allah berikan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Maka iblis karena dengan sikap hasadnya dia tidak mau, ya, sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, dan akhirnya dia kufur. Nah, begitu pula orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mereka bukan tidak tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan mereka sangat tahu. Bahkan Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, saking kenalnya mereka. Ya, kenal dari apa? Dari Taurat, ya. Dari kitab Taurat yang telah menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri-cirinya dan seterusnya, ya. Nah, bahkan mereka
sebelumnya menunggu-nunggu tentang kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Rasulullah itu tidak datang dari mereka, dari Bani Israel, justru datang dari Arab, keturunan Ismail alaihi salatu wassalam, mereka dengki dan suka, ya, dengki, hasad, maka membuat mereka apa? Kufur, ya. Mereka tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Banyak di antara ahli kitab yang menginginkan untuk sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah kalian beriman. Karena apa? Hasadan min indi anfusihim, karena dengki dalam diri mereka, ya, mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Nah, jadi mereka nyata bagi mereka kebenaran, mereka tahu tentang kebenaran, tetapi membuat mereka kufur karena hasad, kufur karena hasad. Ya, orang-orang Yahudi mereka terjatuh ke dalam kekufuran karena hasad yang ada pada mereka. Nah, ya, mereka yakin bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul utusan Allah, karena mereka cukup mengenal tentang ciri-ciri Rasulullah dan mereka tahu tentang Rasul. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabayyana lahumul haq, mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, yaitu setelah nyata bagi mereka kebenaran. Nah, itu kebenaran itu apa? Kebenaran tentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mau. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, hasad yang ada pada mereka, sehingga mereka kufur. Nah, ini bahaya hasad. Nah, ikhwan, ada yang mirip dengan hasad ini, tapi ya dia bukan namanya hasad, ya, dia bukan namanya hasad. Para ulama mengatakan namanya al-ghibtah. Al-ghibtah. Al-ghibtah itu apa namanya? Melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, lalu dia apa? Dia pengen kalau dia memiliki sama seperti yang orang itu miliki, supaya dia bisa beramal seperti orang itu. Nah, ini dia agak mirip dengan hasad. Kalau hasad melihat orang mendapatkan kebahagiaan, dia tidak suka, dia ingin kebahagiaan itu hilang dari orang itu, berpindah kepadanya atau berpindah kepada orang lain. Tapi kalau al-ghibtah, dia melihat orang mendapatkan kebahagiaan, lalu dia ingin supaya dia mendapatkan kebahagiaan yang sama, supaya dia bisa beramal seperti orang itu beramal. Nah, ini namanya ghibtah, ya. Dia mirip dengan al-hasad. Tetapi al-ghibtah ini adalah perkara yang dibolehkan, ya, dan dia tidak tercela. Dia tidak tercela. Nah, dia menginginkan, ya, kebahagiaan atau dia, ya, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, kepada saudaranya, supaya dia bisa sama dengan orang itu. Ya, ini boleh saja. Sebagaimana datang dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Ibnu Mas'ud, ya, datang juga dalam riwayat dari sahabat Abu Hurairah, juga dari sahabat Ibnu Umar. Jadi hadis ini ada 3 sahabat yang meriwayatkannya, yaitu Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain.
bisa merasakan bagaimana getaran-getaran nasihat itu, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwadda. Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Ya. Nah, kalau ini nasihat perpisahan, artinya para sahabat bisa menangkap bahwa ini tidak lama lagi Rasulullah ini mungkin akan pergi meninggalkan kita. Ya. Mereka bisa menangkap itu dari gaya Rasulullah. Karena para sahabat itu peka sekali dengan Rasul, ya. Mereka selalu bersama dengan Rasulullah dan mereka sangat peka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat tidak mau meninggalkan kesempatan. Sebab itu mereka mengatakan fa'ausina, berilah kami nasihat. Berilah apa? Kami nasihat. Dan apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama-tama Rasulullah memberikan nasihat tentang takwa kepada Allah. Tentang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ya, di dalam wasiat Rasulullah ini ada beberapa perkara. Di mana beliau mengatakan begini, usikum bitaqwallahi azza wajal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua adalah wassam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Ya, dengar dan taat kepada penguasa, pemimpin, walaupun yang memimpin kalian itu adalah hamba Habasyi, budak dari Habasyah. Nasihat yang ketiga adalah fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin adhu 'alaiha bin nawajid. Yaitu nasihat yang ketiga adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika melihat banyaknya perselisihan. Nasihat yang keempat adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi Rasulullah menghitung nasihat yang keempat itu nasihat dari perkara-perkara yang baru atau peringatan dari bid'ah. Peringatan dari bid'ah. Naam. Maka ini 4 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat di sini ya nasihat-nasihat ini. Yang pertama adalah nasihat takwa kepada Allah. Nah, kalau kita bicara tentang nasihat, maka tidak ada nasihat yang paling utama melainkan atau melebihi takwa kepada Allah. Tidak ada nasihat yang paling sangat harus diperhatikan melebihi daripada nasihat takwa kepada Allah. Karena takwa adalah merupakan pokok keselamatan. Takwa itu merupakan pokok keselamatan. Nah, kalau dikatakan takwa itu apa? Takwa kepada Allah itu apa? Ya, takwa kepada Allah itu adalah seseorang membuat benteng perlindungan antara dirinya dengan murka Allah. Kalau kita definisikan begitu ya. Takwa kepada Allah itu apa? Takwa kepada Allah itu adalah seseorang membuat benteng antara dirinya dengan murka Allah. Ada benteng, ada penghalang, sehingga dia tidak mendapatkan murka Allah. Itulah takwa. Dan dia tidak melampaui benteng itu. Ya, karena kalau dia melampaui benteng itu, maka dia akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Meskipun pada penjabarannya takwa itu adalah sesuatu yang umum ya. Mencakup melaksanakan perintah
dan menjauhi larangan. Itu pada prakteknya, ya. Nah, dan subhanallah, para sahabat itu luar biasa sekali dalam hadis ini. Mereka meminta kepada Rasulullah sesuatu nasihat, dan Rasulullah memberikan kepada mereka nasihat-nasihat yang bersifat universal, yaitu nasihat yang bersifat umum, yang sekiranya cukup bagi mereka. Yaitu apa? Takwa kepada Allah. Definisinya bagaimana? Ya definisinya itu tadi, seseorang membuat benteng antara dia dengan murka Allah. Bagaimana aplikasinya? Ya aplikasinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sudah, khalas. Ya. Nah, meski pada prakteknya tidak sesederhana itu manusia melakukannya. Karena yang namanya takwa itu perkara yang berat, ya. Perkara yang berat. Melaksanakan perintah perkara yang berat, menjauhi larangan perkara yang berat, ya. Jadi masing-masing manusia pada prakteknya dia berjuang dengan keadaannya sendiri, dan dia lebih paham bagaimana tentang dirinya sendiri untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tentang takwa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 131, wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian, kepada kamu, supaya apa? Anittaqullah, agar kamu bertakwa kepada Allah. Ya. Nasihat takwa itu bukan nasihat yang remeh, ya. Bukan nasihat yang sepele. Takwa kepada Allah itu nasihat yang benar-benar luar biasa. Naam. Taib. Kemudian yang kedua, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat untuk apa? Mendengar dan taat kepada pemerintah. Dengar dan taat kepada pemerintah ini punya bab, ya, punya bab sendiri. Bahkan para ulama ahlul hadis membuat apa? Bab sendiri di dalam kitab-kitab akidah terkait dengan bahasan ketaatan kepada penguasa, ya. Ya, panjang lebar, ya, dan sudah sering kita katakan, tapi yang jelas bahwa ketaatan kepada penguasa itu tidak mutlak, ya. Ketaatan itu terjadi hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, bermaksiat kepada Allah Jalla wa ala. Nah, begitu juga dalam lafaz yang lain, ya, Rasulullah mengatakan apa? Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Nah, seandainya seseorang itu telah menjadi pemimpin secara sah dan kepemimpinannya diterima, dia bisa melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin, melindungi rakyat, ya, berjihad bersama rakyat, kemudian berhaji bersama rakyat, membagi harta rampasan perang dan seterusnya daripada fungsi pemerintah, maka dia itu dianggap penguasa. Dia dianggap apa? Penguasa. Walaupun mungkin dari sisi kriteria dia tidak layak. Seperti apa? Rasulullah sudah mengisyaratkan tentang kriteria yang tidak layak itu. Yaitu apa? Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Meskipun yang memerintah kalian itu seorang budak Habasyah, ya, budak dari Ethiopia sana, ya,
Artinya apa? Ya seorang budak tidak layak, tidak memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin. Namun seandainya dia menjadi pemimpin, maka tidak ada pilihan melainkan apa? Wajib untuk menaati. Ya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan kalau menaatinya yaitu tadi dalam hal-hal yang apa? Ma'ruf, dalam hal-hal yang ma'ruf. Nah, kemudian wasiat yang berikutnya kalau kita lihat di sini ya. Wasiat yang ketiga ini sebagaimana di dalam apa namanya? Ustadz, kalau begitu penguasa ya dalam interaksi dengan penguasa. Sebagaimana datang dalam hadis yang lain ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Ya, agama itu adalah nasihat. Qul liman, kepada siapa kami bertanya? Qulna liman, kami bertanya wahai Rasulullah kepada siapa? Kata beliau, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Yaitu nasihat itu kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasul Allah, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Maka merupakan bentuk munasahah dengan kepemimpin, dengan pemimpin, para pemimpin adalah menaati mereka, nasihat menasihat. Ya, kenapa? Karena sebuah kepemimpinan itu tidak bisa berjalan dengan baik melainkan harus ada padanya ketaatan. Kalau seandainya tidak ada ketaatan, maka dia tidak bisa menjalankan program-program. Dia perintah dilanggar, dia larang ya dibikin. Ya berarti tidak jalan. Ya. Maka pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik melainkan harus ada di situ ketaatan kepadanya. Nah, meskipun ketaatan kepada pemimpin sekali lagi kita katakan bahwa ini masih dalam tanda kutip ya, mempunyai pembahasan yang panjang sekali, dan ini merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebab itu para imam-imam Ahlul Hadis mereka memasukkan bab ini di dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena bermuamalah dengan kepemimpinan, bermuamalah dengan para pemimpin ini menyebabkan terjadinya kesesatan-kesesatan. Ya, menyebabkan terjadinya kesesatan-kesesatan. Atau orang-orang bisa dianggap keluar dari manhaj yang hak ketika dia bermuamalah dengan pemimpin, tidak mengikuti jalannya ashabul hadis. Seperti apa? Ya seperti Khawarij, ya Qadariyah, ya dan kelompok-kelompok sempalan yang lainnya. Yang mereka apa? Keluar dari ketaatan kepada pemimpin dengan alasan-alasan yang tidak memenuhi kriteria. Alasannya ya pemimpinnya zalim, alasannya ya pemimpinnya mengutamakan dirinya sendiri, alasan-alasan yang nggak penting, alasan yang dalam pandangan syariat itu bukan alasan. Ya, seperti Khawarij mengatakan ya karena pemimpin dia melakukan dosa besar maka dia harus diperangi. Ya, dan bibit-bibit Khawarij ini sampai pada zaman modern ini ada. Ya, seperti kelompok takfiri, ya, kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah mengkafirkan penguasa karena penguasa melakukan dosa besar, misalnya zalim, jadi halal darahnya untuk ditumpahkan. Nah, maka disinilah yang membedakan antara Ahlus Sunnati wal Jamaah as-salafiyun dengan kelompok-kelompok yang sempalan. Ya. Di mana ketika bermuamalah dengan penguasa. Sebab itu tidak salah bahwa para imam-imam Ahlul Hadis memasukkan bab ini di dalam bab akidah, bab pokok dalam agama. Ya, nah. Kemudian wasiat yang ketiga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasiat tentang mengikuti sunnah ketika terjadi perselisihan. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika terjadi perselisihan. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ya, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi ikut sunnah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, ini maknanya adalah kembali kepada kitab Allah Jalla wa'ala dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dan Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, demikian pula Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, Al-Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syari'ah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan untuk kalian agama ini dalam keadaan putih, ya, jelas, gamblang agama ini. Karena putih, jelas, gamblang, tidak bertele-tele, tidak ada kesamaran padanya, tidak membingungkan, sampai-sampai lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Ya, ini karena terang, ya, sangat jelas. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah ada seorang yang menyimpang darinya setelahku, melainkan dia akan binasa. Ya, dia menyimpang dari sunnah Rasulullah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, melainkan dia pasti akan binasa. Dia pasti akan binasa. Sebab itu para ulama mengatakan kepada kita, ya, bahwa barang siapa ketika terjadi perselisihan lalu dia mengambil pendapat orang-orang, dia mengambil pendapat si A, mengambil pendapat si B, maka sesungguhnya itu bukanlah obat, itu bukanlah jalan keluar, bukanlah jalan keluar. Karena jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada melainkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari itu Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya ketika beliau memberikan syarah terhadap hadis arba'in dalam kitabnya Al-Minhatur Rabbaniyah, beliau membawa ayat, ya, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu pendapat, suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maka kata beliau, walaysa al-hal fi hadhihi al-mushkilah ay yu'khadhu bi ra'yi fulanin wa fulan, bal yu'khadhu bima qama alaihi ad-dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa huma kafilani bihallil masyakil. Naam, ma tarakallahu fihima min syai'in yanfa'ul ummah fid dini wad dunya illa wa bayyanahu. Farrasulu sallallahu alaihi wasallam yaqul taraktu
taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Kata Syekh Shalih Fauzan bahwa jalan keluar dari permasalahan ini ya bukan dengan mengambil pendapat si fulan dan si halan, akan tetapi pemecahannya adalah dengan mengambil atau dengan metode yang dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keduanya, Al-Quran dan Sunnah, itu menjamin dan mencukupi kita dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu menjamin cukup dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Jadi jalan keluar dari permasalahan itu bukan dengan mengambil pendapat-pendapat manusia, tetapi bal yukhadhu bima qama alaihi dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulih, dengan mengambil apa-apa atau pendapat atau perkara-perkara yang ditegakkan di atas dalil dari Alkitab dan Sunnah. Naam, wa huma kafilani bihallil masyakil. Karena Al-Quran dan Sunnah itu kafil, penjamin ya dari berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Dia menjamin, dia mencukupi kita dalam menyelesaikan berbagai masalah. Tidak ada satu masalah pun dari masalah-masalah dunia dan akhirat melainkan telah dijamin oleh Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, baik permasalahan dunianya maupun permasalahan akhiratnya. Nah, sebab itu kata Syekh Shalih Fauzan, ma tarakallahu fima min syai'in yanfa'ul ummah fid dini wad dunya illa bayyanahu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk umat ini, baik dalam urusan agama maupun dunianya, melainkan pasti telah dijelaskan. Ya, pasti apa? Telah dijelaskan. Jadi Allah sudah menjelaskannya. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan ya kalian ya di atas agama ya yang putih bersih atau dalam keadaan putih bersih gamblang jelas terang benderang ya, sampai-sampai malamnya itu seperti siangnya. Tidaklah ada seseorang yang menyimpang darinya sepeninggalku illa halik, melainkan dia akan binasa. Ya. Nah, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain ya. Beliau mengatakan dalam hadis yang lain, yaitu inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballah wa sunnati. Ya. Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Kitabullah dan sunnahku. Nah, ini apa? Ini adalah jalan keluar. Jalan keluar. Petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan solusi kepada manusia ya. Memberikan solusi kepada manusia dari berbagai macam perselisihan yang dihadapi oleh manusia. Dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jalan keselamatan. Merupakan apa? Jalan keselamatan. Dan apa jalan keselamatan yang diajarkan oleh Rasulullah itu dipraktikkan oleh para sahabat, terutama para khulafaur rasyidin, sehingga mereka ini mendapatkan jaminan tentang baiknya agama mereka. Maka juga
di dalam menjabarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita lihat penjabarannya dalam keputusan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka. Yaitu jadi ada sunnah-sunnah Rasulullah yang mungkin masih bersifat umum, kita bisa melihat dia dalam keputusan-keputusan Abu Bakar As-Siddiq, ada rincian-rincian. Begitu pula dalam perjalanan kepemimpinan Umar bin Khattab, begitu pula Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Sebab itu apa? Ya, telah datang dalam hadis, ya, hadis Safinah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Hadis Safinah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khilafatun nubuwah 30 sanah. Thumma yu'tillahul mulka au mulkahu man yasha. Ya, khalifah nubuwah itu berlangsung selama 30 tahun. Khalifah kenabian, pengganti nabi, terus menerus berlangsung selama 30 tahun. Itu masih khilafah kenabian. Nah, ya. Kemudian setelah itu thumma ya'tillahul mulka au mulkahu man yasha. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki. Jadi setelah para khalifah itu berlalu, ya tinggallah masa penguasa-penguasa, masa raja-raja. Ya. Nah, jadi masa khalifah itu siapa-siapa? Ya, kalau 30 tahun kita lihat, ya mulai dari pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq berakhir di pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ya, itu semua 30 tahun. Ya. Kalau ada yang menghitungnya masih tambah 2 tahun masa Al-Hasan. Itu Ali bin Abi Thalib tambah Al-Hasan 2 tahun. Jadilah 30 tahun. Jadi itu masa apa? Khilafah nubuwah. Masa khilafah nubuwah. Ini yang kita disuruh rujuk kepadanya. Disuruh apa? Berpegang teguh dengan sunnah mereka. Nah, maka ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebab itu kita dapati ya pada masa khalifah, ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, itu banyak perkara sekali. Banyak perkara sekali yang ada dalam keputusan-keputusan mereka. Ya. Ada dalam kebijakan-kebijakan Umar, ya, dan seterusnya, kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang semuanya merujuk kepada dalil-dalil yang mungkin saja masih bersifat umum. Ya. Nas-nas yang bersifat umum ada dalam penjabarannya, dalam apa? Kepemimpinan mereka dan seterusnya. Nah, maka ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Wasiat beliau yang keempat adalah apa? Berhati-hati dari perkara baru dalam agama. Berhati-hati dari perkara baru dalam agama. Ya, kenapa? Ya karena perkara baru dalam agama itu perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri teladan. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan begitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, yaitu apa? Dan sungguh apa? Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik. Maka cukupkan dengan apa? Petunjuk Rasulullah, sudah jadi teladan yang baik. Ketika keluar dari petunjuk Rasulullah, maka ini artinya kita masih mengambil teladan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Maka terjadilah atau adalah berbagai macam perkara baru di dalam agama. Adalah perkara baru dalam agama. Dan ini bahaya sekali. Ya. Ya, perkara baru dalam agama itu namanya apa? Bid'ah. Wasiat yang paling tidak kalah penting. Jadi di sini Rasulullah ketika berbicara tentang sunnah, Rasulullah juga mewanti-wantikan daripada bid'ah. Ya.
Karena kalau bicara tentang sunnah belum lengkap, harus memperingatkan dari bid'ah juga. Ya. Nah, kalau orang dia bikin sunnah semua, nanti dia bisa bilang asam jawa juga sunnah, kunyit juga sunnah. Ya. Padahal itu bukan sunnah. Jadi dia harus memperingatkan dari apa? Perkara bid'ah. Ada orang bilang sunnah Nabi, akhirnya dia katakan pakai jubah Maroko itu sunnah Nabi. Padahal ya bukan sunnah. Itu apa? Adat, kebiasaan. Begitu dan seterusnya. Nah, ini masalah ya. Jadi kalau bicara tentang sunnah, supaya dia lengkap harus memberikan peringatan daripada bid'ah. Ya, maka tidak cukup hanya orang bicara tentang tauhid tanpa memperingatkan dari syirik. Harus memperingatkan dari syirik. Harus memperingatkan dari bid'ah. Supaya apa? Orang mengetahuinya. Karena orang dengan dia mengetahui sebuah kemungkaran, sebuah kejelekan, dia bisa menjaga dirinya dari. Sebab itu seorang penyair pernah berkata bahwa araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu. Walakin li tawaqqihi. Akan tetapi supaya menjaga diriku dari kejelekan tersebut. Ya. Kenapa ya? Karena orang yang tidak mengetahui tentang kejelekan yaqa'u fi, rentan dia jatuh dalam kejelekan. Ya. Jadi kalau orang hanya tahu tentang sunnah, dia tidak tahu tentang bid'ah, maka bisa jadi dia lakukan bid'ah dianggap sunnah. Ada orang tahu tauhid tapi dia juga tidak mengerti tentang syirik, maka bisa jadi dia lakukan kesyirikan, dia anggap itu tauhid. Ya. Nah, dan seterusnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Ya, barang siapa yang mengada-ngadakan sebuah amalan yang tidak ada asalnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, amalan tersebut tertolak. Bahkan amalan yang tidak dibangun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti seolah-olah dia menganggap syariat ini belum sempurna, masih perlu disempurnakan lagi oleh dia. Syariat ini belum lengkap sehingga perlu dia memasukkan sesuatu baru yang untuk melengkapi ya kekurangan yang ada pada syariat. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi dia tidak membutuhkan sesuatu hal yang baru lagi. Ya, agama sudah cukup lengkap. Maka Rasulullah mengancam orang-orang yang membuat-buat perkara baru yang diadopsikan ke dalam agama, dimasukkan ke dalam agama. Rasulullah mengatakan, "Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Setiap perkara baru itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu diancam dengan neraka. Ya. Maka ini bahaya sekali. Jadi wasiat keempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa catatan penting ya. Ya, catatan penting yang pertama, disukainya memberikan nasihat dan peringatan ya. Nah, disukainya memberikan nasihat dan peringatan. Ya, tentunya dilihat daripada situasi dan kondisi ya, kesempatan tertentu ya boleh saja. Kenapa? Karena likulli maqam maqal, masing-masing tempat itu ada pembicaraan. Ya, seseorang harus melihat situasi dan kondisi ketika memberikan nasihat dan peringatan. Namun terlepas dari itu semua, ala kulli hal, memberikan nasihat dan peringatan itu hal yang disukai. Hal yang disukai. Dan tidak mesti orang yang memberi peringatan dan nasihat itu orang yang sudah sempurna. Tidak mesti. Karena manusia ini tempatnya khilaf. Ya. Kadang-kadang seorang dia masih terjatuh dalam sebuah kesalahan, kekeliruan. Tapi bukan berarti dia tidak boleh menasihati orang lain untuk kebaikan. Ya. Tidak mesti demikian. Yang kedua, catatan yang kedua, bahwa semangat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk kebenaran. Ya. Mereka sangat semangat sekali untuk mendapatkan kebenaran. Makanya ketika mereka rasa-rasa ini wasiat ini kayaknya ka'annaha mau'idhatu muwaddi', seolah-olah ini nasihat perpisahan, mereka katakan ausina, beri kami nasihat. Ini karena apa? Semangat mereka, antusias mereka ya kepada apa?
kepada kebaikan tersebut. Nah, yang berikut, catatan yang ketiga adalah bahwa hal terpenting di dalam wasiat atau untuk diwasiatkan itu adalah takwa kepada Allah. Ya, hal terpenting untuk diwasiatkan itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, di antara hal terpenting juga yang harus diwasiatkan adalah taat dan dengar kepada pemerintah. Ya. Sebab hal itu mengandung kemaslahatan yang bersifat umum kepada kaum muslimin, ya. Jadi taat dan dengar kepada penguasa itu mengandung kemaslahatan yang bersifat umum, ya. Nah, kalau seandainya kacau, maka banyak sekali darah kaum muslimin yang bisa ditumpahkan, ya. Orang-orang yang tidak bersalah dan seterusnya. Nah, yang berikut, ada catatan yang berikut adalah penekanan dalam motivasi untuk senantiasa mendengar dan taat. Ya, jadi ini masih tetap harus diberikan motivasi, diberikan tekanan. Ya, di mana Rasulullah memberikan penekanan dan motivasi itu dengan kalimat beliau, in ta'ammara alaikum abdun habasyi, walaupun yang memerintah kalian itu seorang hamba Habasyi, ya. Nah, itu kalimat penekanan. Sebenarnya kalimat pertama sudah cukup, ya, ketika Rasulullah mengatakan as-sam'u wa ta'ah, ya, dengar dan taat. Sebenarnya sudah cukup kepada penguasa. Tapi beliau masih memberikan penekanan lagi, yaitu wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, meskipun yang memerintahkan kalian itu seorang budak Habasyi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merupakan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau memberikan kabar tentang akan adanya banyak perselisihan di tengah umat. Ya, akan ada banyak perselisihan di tengah-tengah umat. Itu berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan mukjizat, ya, karena asalnya Nabi itu nggak tahu perkara gaib, ya, kecuali ya yang Allah kasih tahu. Maka itu bagian dari mukjizat. Yang berikut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing umat ini untuk keluar dari perselisihan dalam agama, yaitu dengan melazimi sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi Nabi membimbing kita supaya keluar dari perselisihan dalam agama itu dengan melazimi sunnah, komitmen di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin. Nah, sekaligus ini menunjukkan tentang keutamaan mereka, ya, sunnah para khulafaur rasyidin. Ya, berarti di situ ada keutamaan mereka. Seandainya mereka tidak ada keutamaan di situ, maka tidak ada gunanya mengikuti jalan mereka, sunnah mereka, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Catatan yang terakhir adalah peringatan dari semua bentuk perkara yang diada-adakan dalam agama, yang tidak punya dasar dalam agama, ya, dengan istilah bid'ah, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ikhwan, ila huna naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini, insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.